Halo, Halo. apa kabar? Udah lama banget nih kita nggak ngupload, karena kesibukan masing-masing. Kebetulan juga sekarang lagi santai ya, lagi Ya, libur dua-duanya, jadi kita coba bikin video lagi. Hari ini kita mau bahas tentang perjalanan kita sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan di Kanada. Mulai dari aku dulu ya. Kebetulan karena nyampe sini kita udah sempet kontak-kontakan sama beberapa orang yang tinggal di sini, orang Indonesia yang tinggal di Nova Scotia. Kita dapat aksesnya itu dari Facebook. Jadi saran juga buat kalian, baiknya sebelum datang ke sini tuh mulai aktif di Facebook, cari grupnya, cari komunitasnya. Seharusnya di setiap kota tuh ada komunitasnya, minimal di provinsinya deh ya. ya, Di provinsinya pasti ada satu komunitas Indonesia. Nah, join ke sana terus tanya. Kalau aku sih kemarin join terus tanya, ini aku mau pindah ke sana sebagai student, mau family di kota Sydney. Kira-kira ada nggak ya beberapa orang yang tinggal di sana atau bisa tolong di refer nggak ya, dikenalin. Nah, dari situ dikenalin sama dua orang, dua ya, Bunia sama Priska, ya kan? Nah, dua-duanya tuh kerja di McDonald, cuman untuk urusan kerja itu kita banyak dibantunya sama Bunia. Kebetulan Bunia udah tinggal di sini belasan tahun dan sudah bekerja di McDonald 10 tahun. Tahu mungkin salah, tapi ya nggak penting di situnya. Nah, aku bisa mendapat pekerjaan di McDonald karena Bunia itu. Jadi begitu kita sampai di bulan Agustus. Agustus, prinsip kita tuh yang penting kita dapat tempat tinggal dulu, ada mobil dulu, karena mobil ternyata setelah tinggal di sini kan transportnya nggak bagus. Ada bus sih tapi datangnya kayak sejam sekali, dan Kalau ada anak. ya ada anak, terus haltenya tuh nggak ada penutupnya. Sometimes ada penutupnya tapi kebanyakan enggak ya. Jadi anginnya kenceng, terus takutnya hujan, repot, kasihan deh anak. Jadi kita harus punya mobil dulu dan harus punya tempat tinggal. Which is tempat tinggal tuh susah di sini. Jadi kita fokusnya ke sana dulu sampai akhirnya setelah kita udah dapat tempat tinggal, masih rent sementara sih, yang itu belum permanen kontrak ya. Eh bulan apa saya apply? Titip ke Bulan September. Titip. sebulan kemudian berarti. Hmm. Ya, let's say sebulan kemudian, nggak exactly 1 bulan, tapi let's say sebulan kemudian titipin resume. Kebetulan lagi ada acara makan-makan kumpul Indonesia, kita titipin resume. Besoknya langsung dipanggil ya. Ya. Besok kan langsung ada telepon dari HR-nya cabang McDonald-nya yang tempat ibunya kerja. Ini, hai Brilian, ini kita dari McDonald, kamu kasih resume, kita mau lanjut interview kamu. Nah, bodohnya aku waktu interview nggak ada persiapan apa-apa, karena pikiran McDonald doang lah, gampang lah, menunya gitu-gitu doang, tinggal lihat online. Ternyata ya karena language barrier juga, terus grogi aja, nervous waktu di interview, jelek banget tuh gue. Sampai udah beres interview udah langsung ngomong gimana, nggak akan diterima, ini pasti nggak akan diterima karena itu jeleknya banget. Tapi who knows, mungkin The power of Bunia ya, the power of Bunia, orang dalam, tetap dipanggil. Meskipun dipanggilnya kayak seminggu atau 2 minggu kemudian ya. Besokannya kok. Oh ya, langsung suruh kasih dokumen. Oh iya. Iya. Lupa dia nih. tuh ngomong kalau besok nggak ada telepon berarti kamu nggak lanjut. Oh iya, dia ngomong gitu waktu lagi telepon. Waktu lagi interview ya. Waktu beres interview dia ngomong, oke, lanjutannya kita akan telepon sehari kemudian setelah interview ini, karena mereka melakukan interview banyak orang. Kita ngerti lah ya. Nah, sehari kemudian tuh kebetulan hari Sabtu atau Minggu, kita lupa lah ya, pasti weekend. Sehari kemudian kayak mikir, udah ditelepon atau enggak. Kalau dalam hati tuh kayak, ini nggak akan ditelepon karena interview tuh jelek banget. Ditambah hari Sabtu yang interview banyak dan hari Sabtu, jadi dan gak akan ditelepon lah gitu. Ternyata bener gak ditelepon. Cuman dalam hati masih mikir, semoga masih namanya manusia kan, semoga dapat karena dia satu, siapa tahu sekarang ditelepon. Dan ternyata benar diteleponnya bukan sehari setelahnya, besoknya lagi deh 2 hari ya. Besoknya ngomongnya lupa. Lalu udah bekerja di situ ya, gue bisa dapetin pekerjaan McDonald karena itu, karena ibunya. Lalu Ivana memutuskan untuk nggak langsung kerja karena kan waktu itu umur udah lumayan juga ya. Ya, maksudnya dari Ivana terakhir S1, sekarang lanjut sekolah kan udah spare sekian tahun, udah lama nggak sekolah. Jadi asumsinya tuh kita mau coba mempelajari pola sekolah di sini seperti apa. Jadi
jangan supaya nggak ngebatin, nggak ngebebanin juga Ya, ya, harus kerja iya, sekolah iya, ngurus jadi, anak iya, rumah wah ya, banyak ya, lah. ya. Jadi kita sepakat udah saya dulu yang kerja, dia nanti. Oke, begitu dia udah hampir beres tahun satu, udah mulai settle nih. Oh, ternyata sekolah seperti ini, tugas-tugas seperti ini. Udah oke, kita nitipkan resume ke ibunya. Nggak Kayaknya di, Oktober deh mulai nitip hmm, resume. berarti spare berapa bulan tuh dari yang saya. Sebulan. Sebulan kemudian nitipin, nggak dipanggil. Sekali nggak dipanggil. Terus nitipin lagi ke ibunya ya. Ya. Kamu nitip 3 kali atau 4 kali? Kalau nggak salah yang pertama tuh sempat salah naruh nomor telepon, Oke, yang pertama ke ibunya setelah nomor telepon, terus nitip lagi. terus sadar, kedua nitip lagi ke ibunya, nggak ada kabar. Ketiga nitip ke saya. Ya. Nitip ke saya masih nggak ada kabar juga. Cuma waktu nitip ke saya udah diomongin sama dia. Brilian, sorry ini lagi winter, lagi slow, jadi kita nggak terima dulu. Memang Ivana nggak cuma di metode, Ivan tuh melakukan blast semua resume dan cover letter ke banyak perusahaan online maupun nggak online juga tetap kasihin. Dan mayoritas dari mereka semua memang bilang alasannya sama ya, karena Ya, lagi winter, lagi nggak hiring. bisnisnya slow, lagi nggak hiring. Nah, di sini kita tahu, oh ternyata pola rekrutmen di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini tuh nggak. Pada umumnya di saat winter tuh mereka udah stop hiring. Jadi kayak ada hiring season dan ada yang memang sama sekali nggak hiring, which is itu di winter pada umumnya. Kayak sekarang lagi summer, itu banyak banget yang open hiring. Tapi buat kerja di summer, kalian harus apply-nya bukan pas lagi summer, beberapa bulan sebelum summer ya. Karena sistemnya kayak first in first serve gitu. Lu udah apply dari bulan yang lebih dulu, pasti data lu akan ada di atas gitu. Nah, dari situ kita sadar, oh oke ternyata nggak bisa nih, nggak segampang gua dulu dapat pekerjaan. Jadi si Ivana mencoba cari pekerjaan-pekerjaan lain, eh akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan nih. Nah, Ya. ini ceritain perjalanan dia nih. Jadi pertamanya tuh kita suka main di sini sama ada namanya Sila. Sila ini punya teman lagi orang sini, namanya Dona. Si Dona ini punya menantu, punya bisnis cleaner. Jadi awal mulanya pertama kali kerja tuh di situ. Jadi on call job itu, kes-kesan, eh, udah paling seminggu kerja 2 atau 3 kali. Habis itu ngelamar juga di em, kayak Banyak sih kamu. bukan ngelamar yang jadi lunch koordinator. Oh iya, kebetulan Ivana itu karena dulu, maksudnya dia sudah apply kerja belum dapat, jadi dia aktif di volunteer. Ya. Ini juga trik, saran dari kita sih, kalau kalian ada waktu dan belum dapat kerja, aktif di volunteer deh, karena sangat banyak info dari volunteer kan. Salah satunya ini Ivana nih. Jadi aku volunteer di Salvation Army. Salvation Army itu sebagai food bank koordinator. Terus sama ada di sekolahnya Kalea. Jadi yang buat prepare breakfast buat anak-anak. Nah, dari si breakfast volunteer itu dapat info kalau lagi dibutuhin lunch koordinator kayak di perusahaan yang ngurus sekolah-sekolah di Cape Breton sini. Tapi itu on call juga, lama nggak dipanggil-panggil, terus apply di salah satu building store and building supplies. Jadi kayak S hardware-nya Indonesia gitu, tapi ini Ken ini home building supplies ke Atlantik. Hanya Atlantik ya? Ya, Atlantik. Jadi provinsi lain nggak ada, dia benar-benar hanya Atlantik itu empat provinsi itu ya? Ya, itu sebagai seasonal cashier. Nah, puji Tuhannya telepon di interview lanjut, terus nanti ada tes lewat email juga. Habis itu yang terakhir interview sama XR di store yang di Sydney, Nova Scotia-nya. Habis diwawancara paginya, sorenya langsung ada telepon kalau diterima lanjut, terus nanti dimintain surat-surat kayak permitnya, terus void check tuh jadi kayak nomor rekening kita buat nanti dibayar gajinya. Habis itu selang seminggu langsung udah ada training dan kerja. Ya. Tapi dikasih footnote dulu sih ya, di footnote itu Ivana bisa mendapatkan kerjaan di Ken itu karena Ivana sudah melamar entah dari kapan.
Ya nggak kamu apply Iya, Senin iya. Minggu udah pada dapat gitu, enggak. Jadi dari aku tuh mulai kerja di Ken tuh akhir April 2024. Di Desember 2023 tuh udah pernah apply, tapi nggak ada panggilan. Terus mungkin di Maret atau di awal April apply. Nah, yang itu yang baru ada panggilan. Awal April buat Yang seasonal, bulan apa ya tadi? Akhir April. akhir April. Cuma sebulan dong sebenarnya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya terlepas dari itu kan ini sistem si Ken, kita nggak tahu sih yang Ivana tuh ini panggil tuh tadi Desember atau yang April, nggak ada yang tahu. Ya. Cuman intinya kalau memang kalian sudah ada di Kanada dan kalian mau Coba terus. punya work permit, coba terus. Dia ini sehari ya masa-masa kelam. Setiap hari aku lihat malam-malam Ya, itu ngecek di sini namanya itu worldwide sih, Indeed, Job Bank dan kawan-kawan, kalian bisa googling ya buat cari kerja di Kanada ada apa aja. Dia tuh tiap hari mantauan itu uploadin terus resumenya sama cover letter. Yang susah tuh cover letternya. Jadi cover letter tuh kayak essay 1 halaman ngejelasin background lu apa, terus kenapa lu pengen kerja di situ gitu. Ya, dan kenapa perusahaan harus Terima terima lu, ya, kelebihan lu apa yang cocok untuk di bidang ini. Dimana cover letter itu berarti tidak bisa lo copy paste untuk perusahaan lain karena kriterianya akan berbeda, bentuk perusahaan berbeda, jabatan yang berbeda gitu. Jadi itu harus satu-satu bikin. Itu PR tapi akhirnya membuahkan hasil meskipun saat ini masih seasonal job, tapi kan memang masih ada peluang untuk perpanjang kontrak ya. Ya, masih ada peluang buat tetap stay setelah kontraknya habis. Ya kerja yang betul aja sih sebenarnya. Cuma jangan olo-olo deh, dapat kerja sini susah. Ya jangan pilih-pilih. Ya. Awalnya agak meremehkan karena kejadian di saya tuh apply langsung dapat, oh gampang, ternyata enggak. Ternyata nggak segampang itu, dan banyak banget yang nanya ke kita tuh, gimana di Kanada cari kerja susah nggak? Susah ya. Tapi ini nggak hanya cuma di provinsi kota kecil Sydney ini, enggak. Menurutku kayaknya seluruh Kanada atau seluruh dunia kayaknya orang nyari kerja mah susah. Ya, dan kalian tuh harus aktif. Mungkin salah satunya itu tadi ikutan volunteer, terus perbanyak kenalan karena kadang dari mulut ke mulut tuh suka ada info gitu. Betul. Terus ada reference orang juga kan perlu. Ya karena kayak di McDonald aja meskipun udah via ibunya tetap dimintain reference letternya. Ya. Jadi dimintain kayak reference letter dari orang lain. Enggak harus yang professional reference, yang penting ada 2 letter yang reference kita. Siapa sih kita kenal dari mana gitu. Apalagi ya, kerja di McDonald, kerja di McDonald di sini sih oke ya, gajinya pasti UMR, di mana saat ini sekarang bulan apa sih? Juli 2024 UMR di Nova Scotia, Canberra itu minimumnya 15,2, itu saya dapat segitu. Terus sama satu lagi, kalau di tempatku gini ya di McDonald, jangan kalian pikir kalau misalnya gue mau hitung nih income berapa, pengeluaran berapa, nanti bisa nabung berapa, itu bisa. Tapi kenyataan di sini kalau kerja di McDonald itu kalian akan dikasih semacam kayak schedule list. Kalian bakal disuruh, kalian pengen nih kerja seminggu berapa jam, berapa hari, maksimalnya sehari berapa jam gitu. Jadi karena akan ngomong hari Senin mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Selasa berapa itu go on sampai ke hari Minggu. Problemnya apa yang kalian kasih itu belum tentu dapat. Contohnya kayak saya request pengen seminggu 4 hari misalnya, seharinya 8 jam, nggak dapat tuh, nggak pernah dapat. Jadi seminggu cuma dapat 2 hari, sehari, bahkan awal-awal terus hari terus ya, sehari. Sekarang udah lumayan lah ya, mulai lebih banyak. Summer udah lebih banyak dan kayaknya udah lebih bisa juga kali kan lihat performa juga. Soalnya ada yang udah kerja agak lama tetap dapatnya masih 2, tapi mungkin terlepas dari fleksibilitas jam juga itu ngaruh, karena aku bisa dapat sedikit karena milih jam agak olo-olo lah, karena saya pengennya kerjanya dari jam pagi masih minimal jam segini sampai jam 1 siang saya udah harus pulang. Tapi ada alasan reasonnya ada, karena aku bilang kalian pulang sekolah dan gak ada yang ngurus anak, jadi aku harus pulang jam segitu. Karena jam yang gak terlalu fleksibel itulah mungkin salah satunya jadwalku dapatnya gak banyak begitu. Pekerjaan di McDonald capek ya, krunya majority itu Filipino, India ada beberapa, Canadian-nya not so much lah. Cuman yang menyenangkan itu di sini customer-nya nggak sok asik kayak Indonesia, kayak lu hanya sebatas McD, lu apa kerjaan rendah gitu enggak. Di sini enggak. Mereka semua orang terlepas itu Canadian atau imigran, mereka tuh respect sama semua jenis pekerjaan, ya kan?
Kayak contohnya, gue lagi disuruh buang sampah nih, bawa satu kap gede gitu. Di Indonesia kan kalau lihat itu kayak tukang sampah pasti kasarnya agak agak apa memandang Dipandang sebelah mata. memandang sebelah mata jenis-jenis pekerjaan dengan yang level seperti di sini enggak. Jadi kita bisa angkat kepala nih, gue karyawan McD dan gue bangga dengan iya di sini benar terjadi seperti itu. Dan kejomplangan sih kayak sama si miskin di sini nggak kelihatan sih. Gimana nih kerja di kan? Aku sebagai cleaner dulu kali ya. Oh iya. Sebagai cleaner ini, pertama kali kerja jadi cleaner, itu langsung dapat rumah orang yang super duper kotor banget. Sampai ke lantai aja nggak kelihatan sama sekali. Jadi penuh sama baju, sama bekas makanan, sama popnya kucing. Jadi itu 2 hari benar-benar bersihin itu rumah. Tapi abis itu bersihin kantor, bersihin toko roti, bersihin rumah orang lagi. Tapi untungnya nggak nemu yang sekotor itu lagi. Kalau kerja kayak gitu, cleaner jamnya nggak tentu ya? Ya, itu. Jadi dari si bosnya aja bisa 8 jam, bisa 4 jam, tapi nggak pernah lebih 8 jam ya? Enggak. Oke. Terus Gajinya kalau berapa kalau cleaner? 15. Cleaner 15, Tapi nggak 15 dipotong bulan. teks karena Oh iya betul. ya, Soal cash cash. job. Sebenarnya nggak boleh sih itu karena nggak tercatat, tapi di sini banyak sih yang model-model gitu ya. Ya, terus Ada kalau kerja di Ken ini aku awal-awal suka dapat seminggu dapat 6 hari. Kerjanya aku request, si Ken itu buka jam 8 sampai jam 8 malam, tapi aku request bisa mulai kerjanya jam 9 karena harus drop Kale dulu di sekolah. Dia kan jadwal kerjanya pagi jam 6 sampai jam 1. Terus kerja seminggu 6 hari atau 5 hari, jadi kasir, dapat break setengah jam nggak dibayar, tapi kalau yang 15 menitnya dibayar. Puji Tuhannya tuh dapat teman jadi ada di kasir yang udah lebih lama gitu, kayak supervisornya lah ya intinya. Itu benar-benar baik banget ke aku, benar-benar kayak ngelindungin banget. Misalkan ada aku nggak ngerti apa, ada customer yang pernah sekali ada agak marah, dia tuh benar-benar yang sangat ngelindungin, terus customernya calm down, terus ngasih tahu kalau aku tuh masih training. Canadian atau Canadian. Canadian orang cewek. Terus sekarang sampai saat ini udah kerja 2 bulan, kontrak aku tuh 4 bulan. 4 bulan itu berarti selama sama aja ya. Sama. Dibilang senang. Ya, tapi gituan senang sih kerja di sana sama orang-orangnya, manajernya, semuanya tuh baik, nggak ada yang neken gitu. Kalau aku ada salah juga kayaknya dimaklumin dan nggak dikasih tekanan sama sekali. Terus kalau ada barang hilang di sana gimana? Pernah nggak? Nggak sih. Oke. Terus dan selama aku kerja di Ken ini, aku masih maintain kerjaan aku sebagai cleaner juga, karena aku nggak tahu kan si Ken ini bakal nanti perpanjang aku atau enggak. Jadi di day off aku kasih tahu ke si bos cleaner, di minggu ini off-nya hari ini sama ini, karena jadwal kerja di Ken itu nggak pasti sama terus setiap minggunya. Jadi setiap minggu selalu dikasih jadwal terus, jadwal baru. Terus sekarang sih jadinya seminggu sekali masih kerja sebagai cleaner. Ya, senang sih ngejalaninnya. Bener-bener di luar ekspektasi gitu kan. Kalau di Indonesia nggak ada kepikiran kerja sebagai cleaner gitu. Kalau di sini senang-senang aja ngejalaninnya semuanya juga. Dan beda ya cara cleaner di Indonesia sama di sini tuh beda. Cleaner di sini tuh kita masih pakai sepatu, masih pakai sarung tangan. Cuci WC juga nggak yang kayak di Indonesia yang disikat gitu Oh, ya? enggak. Jadi cuma dilap. Oh gampang dong, nggak. Iya, disapu, dipel. Beda gitu ternyata di sini tuh. Kalau nyapunya pakai broom atau pakai vakum? Pakai vakum. Oh enak dong. Iya. Begitu. Oh ya sebelum lupa. Sama ini, nanti September kan mulai sekolah lagi. Jadi jam kerja international student ya, international student aja yang dibatasi kan. Dibatasi jadi cuma 24 jam per week. Tapi ini new policy ya kan, kita nggak tahu kalau yang nonton ini mungkin tahun depannya mungkin berubah lagi. Untuk saat ini ada policy baru kalau international student, dari yang sebelumnya unlimited jamnya
Itu khusus sih sebenarnya, mungkin karena COVID atau apa ya, Iya. something lah kita nggak tahu. Lalu sekarang dibikin hanya 24 jam. Eh, Tadi mau apa aku lupa. Oh, di McDonald juga sama. Jam schedule kerjanya tuh akan dikirim setiap minggu. Iya. Di mana jam itu mayoritasnya tuh nggak fix. Jadi kalau hari ini dapat Selasa Rabu, mungkin minggu depan dapatnya kali cuma satu. Jamnya rubah-rubah dan cabangnya bisa dipindah-pindah. Gitu. Lalu di McDonald itu dikasih 2 break, 30 menit atau 15 menit, dua-duanya nggak dibayar. Jadi kalau kalian sehari kerja 8 jam, dipotong istirahat, bersihnya kalian cuma 7 jam 15 menit. Lalu, ya tadi yang Ivana bilang, kalian harus aktif ngobrol, cari teman, jangan. Ya, ada beberapa orang yang memang pendiam, ada yang introvert, cuman kalau sudah di sini, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena kalian bakal rugi sendiri. Ya jangan malu mau minta kerja tuh jangan. Nah, iya itu. Ya. Nah, Ngomong ke siapa aja. kalau udah mulai ngerasa partner ngobrolnya udah mulai bisa open, langsung tembak kayak, lu gue kerja cuma sedikit nih, gue butuh tambahan lain, boleh nggak? Lu kalau di tempat kerja lu ada lowongan, gue titip resume dong, dan terbukti temanku ini nggak lakuin itu, sampai kita dipanggil ke tempat cleaningnya dia, tempat kerja dia sebagai cleaner. Cuman kita udah interview sampai ke bosnya, cuman nggak dipanggil. Aku no feelingku sih kayaknya, ya mungkin ada Ya yang ada kandidat yang lebih bagus. kandidat lain yang punya resumenya lebih menjanjikan, karena di sini pun buat jadi sebagai cleaner lo akan lebih bagus kalau punya beberapa sertifikat, dibanding kita nggak punya sertifikat, kosongan itu kurang dilihat. Ya benar, itu kayak aku yang lunch koordinator itu, even itu cuma on call job, itu tuh aku dimintain sertifikat first aid. CPR. Ya dan ya itu juga bayar dan nggak murah juga. Nggak murah, dan itu ada masa berlakunya gitu. Ya. Jadi buat kerjanya ada kerja susah iya, terus sometimes ada beberapa requirement yang membutuhkan sertifikat. Nggak harus, cuman kalau punya akan lebih dilihat dan terbukti di kita kan. Kita sudah interview ke user sampai paling akhir ke bosnya, nggak dipanggil juga. Padahal pada umumnya biasa kalau udah sampai ke ujung sih 90% diterima, tapi ya who knows. Lalu flexibility jam juga menurutku yang diprotok. Ada perusahaan yang aku apply, perusahaannya bergerak di bidang manufaktur, bikin box-box buat harddisk komputer gitu, kliennya besar, NASA, Boeing, kawan-kawan. Aku udah interview user sampai akhir, tapi nggak dapat juga. Menurutku sih karena bukan karena bahasa, karena beberapa kali kita interview dibilang ya seenggaknya kita bisa komunikasi dengan dua arah dengan baik. Feelingku sih kayaknya nggak dapat karena flexibility jamku yang nggak open 24 jam, dimana aku kan punya anak harus diurus begitu. Jadi ya susah gampang, susah iyanya nih kerja. Tapi kalau udah kayak kita posisi saat ini, tinggal di sini udah punya beberapa banyak teman, mereka bisa bantu kita buat reference kan kita kalau ada kerjaan kan. Iya. Gitu. Tapi tetap harus rajin buat siang blast resume, cover letter. Jangan hanya berharap titip ke teman dapat kerja, nggak tentu juga. Toh dia nitip ke suaminya aja nggak dapat di McDonald. Sekarang sih si manajernya udah nanya ke aku, nih istri lu mau kerja nggak? Ya saya bilang udah dapat weekend. Oh sama tadi Ivana bilang nih, kalau kalian mau apa ngomong aja. Betul, ini terjadi baru banget kemarin. Coworkerku orang India, dia seminggu cuma dapat 2 jam. Nah, dia cerita, dia pernah kapan kerja seminggu sampai 5 atau 5 hari lah. Sorry, bukan 2 jam, 2 hari maksudnya dalam seminggu. Terus dia minta lagi ke manajernya, langsung ngomong, tolong kasih gue shift lagi karena gue butuh uang dan something gitulah. Dikasih dia benar. Jadi di sini jangan malu-malu lah kalau memang kalian memang tujuannya benar kan. Kalian kan nggak ngerampok nggak apa gitu, tujuannya benar mau minta jam kerja. Yang penting perform kalian bagus, manajer juga akan dengerin lo kok. Jangan kalian tuh udah telat datang, malas-malesan, ngapain lah terus pengen CV banyak, ya nggak akan dong gitu mah. Ya nggak. Gitu sih. Apalagi ya? Ini kalau positifnya, nilai positifnya si McDonald itu jam kerjanya sangat fleksibel. Jadi begitu aku kemarin keterima di camp tuh, dia benar-benar bisa rubah jadwal. Oh ya, kapanpun. Aku bisa kapanpun rubah jadwal. Mau hari ini udah apply, udah dapat schedule, aku bisa langsung berubah buat minggu depan lagi. Bisa coba pengen malam doang, itu semua bisa. Sangat-sangat fleksibel. Terus mau off seminggu tuh bisa gitu. 3 bulan bisa. Ya makanya itu sisi positifnya di McDonald. Kalau di Ken nggak bisa ya? Nggak bisa, seenaknya itu sih. Ya, oh ya? Oh, menurutku mungkin kenapa McDonald bisa sangat fleksibel karena banyak krunya. Krunya banyak banget itu.
Nah, karena itu shiftnya akan dibagi, ada yang cuma dapat 5, ada yang cuma dapat 2, ada yang dapat 3 gitu. Itu deh. Jadi cari kerja susah nggak? Susah. Saya Itu suka gimana? banyak yang nanya kan, Ya. gimana di sana? Susah, tapi Gitu. nggak hanya di Kanada ya, di mana-mana juga susah. Tapi kan di mana ada niat pasti ada jalan. Kalian niatin aja dulu, data, begitu datanya jangan malas-malas, yang rajin, les kalian resume, sering-sering ketemu orang tanya, terus jangan malu-malu door to door dan samperin ke restoran atau kemana nih lagi hiring nggak, ditolak juga nggak apa-apa, awalnya pasti yang malu tapi udah seminggu udah butuh uang mah nggak akan malu sih. Ya. Lalu banyak-banyak ngobrol, itu apalagi ya, itu yang menurutku yang pertama banget aku cerita tuh, sebelum kalian kesini carilah komunitas Indonesia, kalian itu akan membantu kalian. Kalian orang baru di sini, kalian nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, kalian butuh komunitas Indonesia itu. Tapi ya sebagai manusia saling menguntungkan dan saling membantu kan, jangan Ya, cuma kalian ada juga maunya doang gitu. Jangan mengandalkan mereka aja gitu, Iya. harus cari tahu sendiri juga. Ya cari bener juga ya, jangan Iya. dengerin mentah-mentah, takutnya bukan orangnya salah tapi mungkin nggak update infonya. Gitu. Karena mayoritas kayak kita di sini nih, begitu kita dapat kerja, misalnya udah PR atau gimana, kita kan udah nggak update dengan info-info yang terbaru. Itu akan berlaku juga sama beberapa orang di komunitas Indonesia di mana kan udah jadi citizen, udah PR. Ditanya soal permit, soal PJ, mereka nggak tahu. Udah nggak tahu update apa. Iya, begitu loh. Tapi mereka bisa membantu setidaknya dengan urusan buat cari rumah, ya kan, cari rumah, cari mobil, cari kerjaan, reference bisa lah, mereka bisa bantu selama kalian terlihat memang baik gitu. Jangan ada maunya aja baru datang. Siapa yang membantu orang itu, ya nggak sih? Next kita mau bahas tentang tips and trick cari rumah ya. Iya, cari rumah. Cari rumah, sampai kita bisa dapat tempat ini. And then aku mau bahas soal ini juga, bikin si mobil sama benefit di sini ya. Benefit di Kanada kan kita dapat beberapa benefit transferan dari pemerintah, kita mau bahas itu juga di beberapa next video. Oke? Bye-bye.